Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 30 bulan Oktober 2024, tepatnya jam 10 malam ya. Kita akan kembali bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan memandangnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanannya, dan kepengendaliannya. Dari beberapa emiten yang sudah melaporkan itu ya, kita akan membahas emiten-emiten berikut, yaitu ASGR, Zirex, CAS, dan PNBN ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya sistem dan cara masing-masing. Sehingga apa yang kita bahas ini adalah bahan edukasi ya. Kemudian pembahasan kita ini bukanlah bertujuan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data-data yang kita dapatkan dari beberapa sumber ya, khususnya sekuritas, yaitu Stockbit dan RTI bisnis ya. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan sementara apakah misalnya saham yang kita bahas ini atau emiten yang kita bahas itu layak untuk investasi, ataukah mungkin kita perlu menunggu lagi datanya atau perbaikan data sehingga bisa kita cek berkelanjutan untuk bisa kita investasi ya. Dan lagi data yang kita dapatkan juga itu melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, screening awal itu yaitu kita mencari emiten yang menurut kriteria awal itu ya, artinya data-data awalnya bahwa memenuhi kriteria kita. Kemudian yang kedua, dari segi perbandingan atau rasio-rasio, sampai kita akan nanti mendapatkan sebuah pemahaman umum ya, seperti itu. Baik, kita akan bahas satu per satu ya. Yang pertama, bahwa bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, silahkan nanti dilihat bagian paling bawah, yaitu diklik linknya ya untuk mendapatkan video lengkapnya. Saya juga sudah membuat playlist di deskripsi, silahkan klik di situ untuk mendapatkan video-video yang saya membahas tentang emiten yang sudah melaporkan keuangan mereka di triwulan 3 2024. Yang pertama, ASGR atau Astra Grafia. Ini adalah anak usaha dari Astra Group ya, yang bergerak di bidang teknologi ya, utamanya cloud ya. ASGR, kita punya dua data dari dua data ini, triwulan 2 dan triwulan 3. Semuanya data awalnya ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memenuhi kriteria kita untuk data awalnya ya, tidak ada masalah. Kemudian kita lihat lagi dari segi per bidangnya bahwa modalnya ini ada meningkat ya, ekuitasnya meningkat dari 1.300 ke 1.400. Kemudian keuntungan bersihnya meningkat dari 1.200 ke 115 ke 124. Harga juga meningkat. Aset lancar ini turun sedikit 6%. Kemudian hutang tak berbunga ini ada 3% meningkat. Kemudian kepemilikan ini semuanya di bawah ya, hanya 22%, dan itu pun semuanya berada di masyarakat retail atau non warkat ya, retail yang non warkat. Kemudian asing tidak terlalu berpengaruh karena hanya 2%. Lanjut, kita akan membahas yang ketiga yaitu rasio-rasio, bahwa keuntungan perusahaan di triwulan 2 itu 8,5%, triwulan 3 itu 8,8%. Berarti perusahaan ini untungnya ya, menurut saya pribadi masih di bawah dari 10%. Kemudian yang kedua, kita melihat dari segi valuasi ya. Dari segi valuasi, harga sekarang 800-an, sementara nilai bukunya itu 1.400, berarti harga sekarang ke nilai bukunya itu ada 38%. Kalau ke maksimal PBV 2,5 ya, itu berarti ada sekitar 300% ya.
Jadi proyeksi target kita itu ada di sekitar 300%, berarti ada potensi untuk multi bagger, potensi ya. Kemudian untuk valuasi juga di harga sekarang ini ya, maksimal beli 1200-an, berarti ada 30% most margin of safety-nya atau MOS-nya ya. Sehingga kalau kita beli sekarang berarti kita punya diskon 30% dan ada potensi untuk multi bagger. Kemudian perusahaan juga peduli dengan investor, yaitu membagikan dividen payout ratio sebesar 44,76, dan proyeksi kita kalau misalnya sekarang mereka membagikan dividen, maka itu ya ada sekitar 6,38% ya. Kalau misalnya sekarang dibagikan dividen, maka proyeksinya 6,38%. Berarti di sini dividennya juga termasuk besar kalau kumulatif ya. Kalau kumulatif dia besar. Kalau 30% hanya 4,28 ya. Baik, berarti valuasinya murah dan didukung oleh dividen yang besar. Hanya saja keuntungannya masih di bawah 10%. Dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke, aset lancarnya hampir 3 kali lipat. Kemudian hutangnya di bawah 50% dan kepemilikan tadi juga aman semua ya. Jadi simpulannya kita untuk perusahaan ini, satu, bahwa perusahaan ini ketahanannya bagus ya. Ketahanan perusahaannya bagus, luar biasa. Mereka membagikan dividen yang besar. Kemudian valuasinya masih di bawah ya. Hanya satu saja concern kita yang masih bahwa keuntungannya ini di bawah 10%, padahal ini adalah perusahaan teknologi ya. Yang saya lihat itu perusahaan teknologi itu rata-rata untungnya besar-besar ya. Mungkin perlu detail lebih lanjut kenapa perusahaan teknologi ini untungnya masih di bawah 10%. Sehingga kalau menurut saya ya pribadi, satu saja berarti ya, menunggu IPS-nya ini di atas 10% itu ya, kalau melihat data yang kita dapatkan seperti ini. Bagaimana kalau misalnya ini karena ya mau masuk misalnya seperti ini, saya pribadi tentu saja kalau menyatakan bahwa tadi perlu menunggu semua data lebih bagus kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau Anda mau masuk, secara umum perusahaannya bagus, dividennya besar, memang ya valuasinya masih murah, bisa saja. Cuma kita memperhatikan saja nanti bahwa keuntungannya apakah bisa lebih naik lagi. Kalau dia lebih naik ini lagi lebih bagus ya. Jadi kalau saya pribadi, opini saya bahwa mungkin satu lagi yang kita tunggu yaitu keuntungan bersihnya lebih dari 10%. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke ZYRX atau Zirexindo Mandiri Buana. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perangkat keras, utamanya distributor atau mungkin pembuat laptop itu sendiri ya. Mereka membuat sendiri buatan Indonesia ya. Itu yang pertama. Dari data yang kita dapatkan ini ya, dari data yang kita dapatkan, di sini bahwa satu data ya di triwulan 2 itu semua datanya bagus ya, dalam artian tidak ada data awal yang kurang bagus, tetapi di triwulan 3 ini IPS-nya di bawah 10%, di bawah 10 rupiah, sehingga satu data di sini menurut kategori kita berada di bawah kriteria kita. Jadi satu data di sini ya, yaitu IPS-nya kurang dari 10 rupiah. Kemudian dari segi perbandingan, ini nilai bukunya berkurang dari 214 ke 213.
kemudian IPS-nya sangat berkurang, kemudian ini ibaratnya ini sekitar 90% berkurangnya ya, kemudian keuntungannya berkurang ya, kemudian dari segi harga ini berturun juga ya, aset lancar naik, hutang berbunga turun, hutang kepada vendor tetap, lainnya tidak ada masalah. Asing tidak ada ya, di sini asing tidak ada ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas dari segi valuasi ya. Dari harga sekarang di 144 kita bandingkan dengan nilai perusahaannya, kita punya 33%, masih ya, dari 144 ke 213 itu ada 33%. Baru dari harga sekarang ke nilai wajarnya ya. Kalau sampai ke maksimumnya di 2,5 ya, PBV 2,5 itu berarti ada 270 ya. 270%. Berarti di sini ada kemungkinan untuk ya multi bagger. Kemudian yang di atas lagi saya lupa ya, bahwa triwulan 1 itu untungnya 10,5%, triwulan 2 ini untungnya hanya 1,1%. Berarti di sini keuntungannya di bawah ya, turun sekali ya. Dari 10% hanya menjadi 1%. Maksimal beli kita di Rp24, harga sekarang sudah 144. Berarti kalau kita beli sekarang tentu saja ini hampir 5 kali lipat lebih mahal ya. Jadi kalau kita beli sekarang, kita harus, yang seharusnya kita hanya beli Rp24, maka kita belinya 144. Sangat mahal jadinya ya. Tapi di sini ada bahwa potensi untuk multi bagger di Rp270 ya. Kemudian perusahaan juga sudah peduli dengan investor dengan membagikan dividen ya, tapi dividennya masih terhitung kecil, sehingga kalau proyeksi kita dengan IPS-nya hanya 2 tadi ya, maka nanti persen dividen yield-nya ini hanya 0,25%. Agak sulit kalau itu dibagi menjadi sebuah dividen ya, kalau menurut saya pribadi. Sehingga di sini valuasinya mahal, dividen yield-nya kecil ya. Itu menurut saya pribadi. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu ketahanan perusahaan. Ketahanan perusahaan ini oke ya, free cash flow-nya malah 50% di tangan ya. Free cash flow-nya sangat banyak ini ya. Kemudian untuk kepemilikan tadi juga tidak ada masalah ya, semuanya ini berada di retail. Semuanya ini ada yang di bursa ini 25%, dan itu dipegang oleh retail semua ya. Namun asing tadi tidak terlibat ya. Jadi menurut data ini berarti ya, karena di sini keuntungannya yang di bawah 10% dan di bawah Rp10, maka tentu saja kita menunggu IPS dulu ya. IPS-nya harus meningkat tajam dulu. Yang kedua juga harganya harus turun ya. Jadi dua ini concern kita, yang menjadi perhatian kita, IPS-nya naik dan harganya turun menjadi membaik, sehingga nanti valuasinya juga berubah ya. Jadi itu dulu untuk Zirexindo ya. Jadi kalau kita mau berinvestasi, kita harus menunggu lagi di triwulan berikutnya. Memang agak sulit ya kita mencari saham yang memenuhi kriteria kita, tetapi tidak masalah, yang penting kita bersabar, yang penting kita berusaha. Ibarat sepak bola itu kita bertahan lebih dulu. Yang penting menurut Warren Buffett, aturan pertama adalah jangan kehilangan uang. Aturan yang kedua adalah ingat peraturan nomor 1 ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas CAS, Cardiac Aero Service. Ini entitas, kalau tidak salah ini bidang penerbangan juga, tetapi penerbangannya lebih ke mungkin penerbangan barang ya, penerbangan barang ataupun penerbangan orang yang secara kecil, pesawat kecil, tidak pesawat yang komersil umum, tapi ini pesawat
melayani perusahaan-perusahaan, kalau tidak salah seperti itu ya. Baik, kita punya data awal di sini bahwa secara umum dulu ya, secara umum dari triwulan 2 dan triwulan 3 ini datanya semuanya memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Tetapi memenuhi kriterianya ini dihutang kepada vendor atau dalam artian pihak ketiga, mungkin saja pihak berelasi, ini hutangnya sudah mendekati 100% ya. Sudah mendekati hutang sama dengan modal, tapi kita tidak masukkan sebagai data yang istilahnya tidak memenuhi kriteria. Ini hampir sudah sampai. Namun dari data yang kita dapatkan di triwulan 2 ini dibanding triwulan 3 ini ada perbaikan ya, yang semula 98 sekarang jadi 94. Jadi ada pergerakan ke arah perbaikan. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita lihat dari segi data per bidang. Sorry, tadi satu data yang menjadi concern tapi belum terhitung sebagai data yang tadi belum memenuhi kriteria ya. Selanjutnya dari segi ke permodalan ada kenaikan, ini sekitar 40 rupiah ya kenaikannya ya. Nilai perusahaan 40 rupiah berarti 20 ya. Berarti ini sekitar 5% kenaikan modal. Yang kedua dari segi keuntungan juga ada peningkatan ya. Dari segi harga ini ada peningkatan juga. Aset lancar meningkat, hutang tetap, hutang berbunga turun. Jadi secara umum kesimpulan kita bahwa untuk CAS ini ada perbaikan kinerja sebenarnya ya, kinerjanya meningkat. Kemudian dari segi keuntungan bersihnya triwulan 2 itu 34%, triwulan 3 33%. Ini berarti keuntungannya sangat luar biasa besar ya. Sangat luar biasa besar. Kemudian untuk tadi untuk keuntungan ya. Sekarang kita lihat dari segi harga dibandingkan nilai perusahaannya. Harga sekarang ini ya 1515 dibanding 469 itu harga sekarang sudah 2,23 kali atau setara dengan PBV 3,2 ya. Berarti di sini dia sudah jauh melebihi, bahkan melebihi target kita sebenarnya ya. Melebihi target kita ya. Sehingga kategorinya ini bahasanya lamban, tetapi karena dia untungnya sangat besar, kita jadikan seperti ini karena kita akan nanti menganggapnya sebagai perusahaan yang growth ya, perusahaan yang bertumbuh. Jadi itu datanya. Yang kedua dari segi maksimal beli di 1.500-an, berarti harga sekarang ini pas ya, pas istilahnya di sekitar harga yang dimaksud. Harga sekarang ini 2% lebih murah. Jadi ibarat kalau kita membeli ya di harga sekarang ini ya memang di harga segitu ya. Memang di harga seharusnya seperti itu ya. Dari data ini berarti kalau kita membeli sekarang memang di harga seperti itu, tetapi untuk target kita di harga ini sudah terlewati ya. Jadi perusahaannya growth dan dia berada di valuasi yang wajar. Kemudian kita mau cek dividen ya untuk sebagai konfirmator. Sayangnya perusahaan tidak membagikan dividen ya. Sebagai investor yang sekali lagi bahwa kita berpatokan kepada adanya pengaman, adanya upah menunggu, maka perusahaan ini belum peduli dengan investor sehingga kita tidak ada upah menunggu di perusahaan ini ya. Oke, itu tadi untuk valuasi ya, valuasinya wajar. Kemudian ada kemungkinan sudah terlewati bagarnya dan perusahaan tidak membagikan dividen ya. Kemudian kita pindah lagi ke ketahanan tadi ya.
semuanya oke, aset lancarnya bahkan di sini serba aset lancar, free cash flow-nya 80%. Berarti uang di tangannya sangat besar ini ya. Kemudian lagi tadi bahwa meskipun dia hutang kepada pihak berelasinya itu berupa tidak berbunga, tetapi dia sudah berada di area awas ya, sebentar lagi perlu dipertimbangkan lagi. Kemudian dari segi kepemilikan semuanya oke saja. 90% memang ada di bursa ya, bahkan 100 ya, anggap saja 100 ya, tetapi retailnya hanya 12%. Oleh karena itu berdasarkan data yang kita dapat ini, saya pribadi beranggapan bahwa sekali lagi perusahaan untung ya, untung bersihnya lebih dari 10%, ini 30%, sepertiga keuntungan, bahkan keuntungan bersih sudah ya. Kemudian valuasinya wajar dan dia sudah terlewati untuk sebuah target ya. Maka kalau menurut saya pribadi di sini berarti lebih ke harganya yang turun ya. Harganya yang turun, tapi dividen saya tidak atau belum bicarakan. Jadi nanti di triwulan 4 ini ya, atau istilahnya nanti di full year itu kita lihat nanti ke depannya apakah perusahaan ini membagikan dividen atau tidak. Karena dari segi free cash flow-nya ini 82%. Ada proyeksi kemungkinan perusahaan akan membagikan dividen. Kecuali kalau mereka memang tidak ada niat untuk membagi dividen, fokusnya kepada capital gain, maka free cash flow yang besar itu sungguh sayang sekali ya kalau tidak dibagi kepada investor. Jadi untuk perusahaan ini kali lagi kita belum membicarakan dividen tadi ya, tapi kita membicarakan valuasinya tadi yang mahal sehingga harganya mesti turun. Kemudian untuk melihat dari segi free cash flow-nya ini sudah seharusnya perusahaan bisa membagikan dividen ya. Baik, itu yang keberapa ya? ASGR yang pertama tadi ya, keuntungan bersihnya di bawah 10%, lain-lainnya sangat bagus. Yang kedua Zirexindo, bahwa di sini valuasinya yang mahal, dividennya yang belum memenuhi karena valuasinya yang mahal. Kemudian tadi CAS, Cardiac Aero Service, bahwa valuasinya ini kategorinya wajar ya, dan untuk multi bagger atau bagger sudah terlewati. Kemudian perusahaannya bagus, tinggal melihat bagaimana perkembangan selanjutnya ya. Terakhir kita akan membahas sebuah bank, yaitu Bank Pan Indonesia atau bank ini Bank Panin ya. Bank Pan Indonesia Tbk ya. Dari awal bahwa semua data yang kita dapatkan untuk Bank PNBN ini semuanya memenuhi kriteria. Itu dulu yang pertama ya, bahwa keuntungannya bahwa data awalnya semuanya memenuhi kriteria. Sekarang kita akan masuk ke masalah data per bidangnya. Di sini ada fluktuatif ya, bahwa triwulan 1 2092, triwulan 2 2108. Kemudian ini bukan fluktuatif, ini meningkat terus ya. 2092, 2108, 2165 ada peningkatan modal. Yang pertama. Yang kedua, ini fluktuatif, keuntungan yang fluktuatif ya, dari 19 turun 85 naik 95. Kemudian untuk harga ini peningkatannya jauh pesat sekali di triwulan 3 tadi ya. Kemudian lain-lainnya ini bukan hutang tak berbunga, ini dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiganya ini
300-an berarti memenuhi kriteria saja, apalagi kalau dia sampai ke 400-an ya atau 500-an itu sangat standar. Sekarang yang sahamnya ada di bursa ini 53% dan retailnya 13%. Ini oke saja. Namun dari data ini kita melihat bahwa dari 53% itu 40%-nya asing, 44%-nya asing ya, hanya 8% atau 9% yang retail. Ini berarti asingnya sangat berpengaruh terhadap pergerakan saham ini ya. Mungkin bisa juga mengejar capital gain jadinya kalau begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan ngecek, tadi sudah per bidang ya. Selanjutnya dari segi keuntungan per triwulan ada penurunan ya. Penurunan bukan penurunan, fluktuatif dari 5% ke 4% lalu ke 4,4. Sehingga untuk data keuntungan bersihnya ini kalau menurut saya pribadi ini masih kurang ya, kurang dari 10%. Kemudian dari segi 1955 kalau kita bandingkan nilai bukunya ini ada 10% ya, dari segi harga sekarang menuju ke nilai perusahaan itu 10%. Kemudian kalau kita kejar di PBV 2,5 ya, PBV 2,5 masih ada 176%. Ada potensi untuk bisa bagger atau multi bagger di sini ya. Maksimal beli di 900-an berarti harga sekarang ya. Kalau beli sekarang kita berarti harus menambah atau merogoh kocek lebih dalam berarti ya. Jadi simpulannya untuk perusahaan ini yang pertama bahwa valuasinya dalam arti bahwa kita beli sekarang kita harus menambah modal 104%, harusnya hanya 957 kita beli, maka di saat ini kita membeli di 1955, 2 kali lipat ya. Kemudian potensi baggernya ada. Kemudian kita cek dulu untuk dividen ya. Sayangnya bahwa perusahaan hanya membagi terakhir ya, membagikan dividen untuk tahun 2020 dibagikan di 2021. Setelah itu perusahaan belum ada lagi membagikan dividen, sehingga di sini tanpa DPR, tanpa dividen yield ya. Kemudian kita lihat lagi dari segi ketahanan perusahaan, yaitu free cash flow-nya 23%. Ini sangat besar ya. Kemudian hutang-hutangnya tadi semuanya bagus saja ya, tidak ada masalah. Kemudian juga saham yang ada di bursa itu ya hanya 53%, meskipun saya mengatakan awas, tapi sebenarnya dalam kategori masih bisa dipertanggungjawabkan di sekitar 53% tadi ya. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini ya, yang pertama tadi concernnya adalah bahwa keuntungannya masih di bawah 10% ya. Berarti ini IPS-nya yang kita tunggu ya. IPS-nya membaik nanti di sekitar 10%-an. Kalau di nilai perusahaannya 2100 berarti kita kerja sini 2220 ya misal, maka valuasinya menjadi wajar. Itu yang pertama ya. Jadi kita menunggu IPS-nya dulu. Yang pertama IPS-nya meningkat. Kemudian dari segi harga ya tentu saja karena valuasinya sudah mahal berarti harganya juga harus turun ya. Harganya harus turun. Kenapa? Supaya menjadi perimbangan tadi ya. Sehingga nanti valuasinya karena ini bank ya. Karena ini bank saya lebih cenderung kepada istilahnya dia sampai turun sampai ke wajar saja itu sudah cukup ya. Jadi untuk perusahaan atau emiten ini kita akan menunggu di triwulan 4 yaitu IPS-nya naik dan harganya turun. Itu yang idealnya ya, seperti itu. Baik, demikian pembahasan kita untuk 4 saham tadi, yaitu ASGR, Zirek, CAS dan PNBM. Sekali lagi ini adalah bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi, karena setiap aksi dari investor itu adalah tanggung jawab masing-masing.
Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.